Nah, prinsipnya dalam melakukan perencanaan itu kita butuh smart. Smart itu kalau di bahasa Jepara itu ya artinya cerdas gitu ya. Smart terdiri dari 5. Satu, pertama S, harus spesifik. Setiap usulan atau setiap solusi itu harus spesifik. Maunya apa? Kalau misalnya longsor, kita ambil contoh longsor gitu ya. Longsor itu kemudian solusinya apakah reboisasi atau penahan ini apa ya, talut atau apalah, penahan tanah, bronjong misalnya, senderan misalnya. Harus spesifik. Ini usulannya itu berupa reboisasi atau mau senderan. Itu harus spesifik bentuknya. Satu ya. Yang kedua S, terus yang kedua M, measurable, artinya bisa diukur. Bisa diukur itu misalnya mau senderan itu tingginya berapa, lebarnya berapa, atau panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu harus bisa diukur. Karena apapun, misalnya jalan gitu ya, itu kan yang lewat itu apa, berapa seberapa sering, berapa beratnya, itu harus disesuaikan, dan itu semua harus bisa diukur. Oh, ini yang lewat truk, nggak mungkin jalannya lebarnya hanya 1 meter atau bahkan 2 meter. Kalau simpangan nggak bisa. Jadi prinsip perencanaan yang kedua, measurable, artinya bisa diukur, ada ukurannya. Misalnya reboisasi, berapa jumlah bibitnya, atau misalnya itu lokasi, berapa dusun, gitu. Prinsip ketiga S, M, terus apa? A, achievable, itu sesuatu yang memungkinkan untuk kita raih. Nah, di sini pentingnya prinsip yang ketiga, achievable. Apa yang kita rencanakan perlu kita pikirkan mau seberapa memungkinkan itu tercapai dengan modal yang kita punya. Modal itu bisa berupa anggaran, bisa berupa sumber daya manusia, termasuk juga nanti waktu. Prinsip selanjutnya apa? R, realistis. Jadi apapun yang kita rencanakan, selain spesifik, selain bisa diukur, selain memungkinkan untuk dicapai, juga harus realistis. Apa itu contohnya realistis? Misalnya desa Simpur ini termasuk desa dengan jenis atau kawasan apa? Hutan, misalnya hutan, banyak pepohonan, kontur tanahnya naik turun. Misalnya mau bikin apa ya, ada wisata kolam renang misalnya, contoh menarik. Kira-kira itu realistis gak? Airnya yang sulit lah, mejanya juga susah. Memungkinkan, bisa jadi mungkin, bisa jadi ya, tapi itu ya terlalu dipaksakan. Gimana? Enakan yang dipaksakan ya. Yo, kadang memang harus dipaksa dikit-dikit gitu ya. Tapi kan dikit-dikit ya, jangan banyak-banyak. Oke, terakhir. Tadi apa yang pertama? S apa? Spesifik. Yang kedua M, measurable, bisa diukur. Yang ketiga A, achievable, bisa dicapai. R, realistis, ya, masuk akal, realistis. Yang terakhir T, time bound. Time bound bahasa Inggris ini, time bound artinya terikat pada
waktu. Jadi apa yang kita rencanakan itu kita dihitung berhasil atau tidaknya, harus ada pengukur waktunya. Contoh ya, contoh tadi untuk penanganan bencana misalnya, untuk menghadapi atau ya mengantisipasi longsor, maka harus rencananya itu harus ada waktunya, Pak. Contoh, apakah sudah dihitung misalnya titik-titik rawannya ada berapa? Ya kan? Mana aja sih titik rawan longsornya itu? Kemudian harus dicari atau harus dihitung bahkan itu berapa panjangnya. Terus kira-kira beban longsornya itu berapa sehingga membutuhkan struktur penahan berapa lebarnya. Itu kan harus diukur dulu, Pak. Nah, yang hubungannya dengan waktu itu dalam perencanaan itu mesti sebaiknya, ya saya mengatakan sebaiknya itu juga jelas target waktunya. Jadi misalnya nih, pada akhir 2022 tersedia misalnya penahan longsor di sekian titik. Jadi orang bisa bayangin targetnya ini segini, oh ini masuk akal ini. Atau misalnya tadi, oh ternyata desa ini ada 100, anggap saja ada 100 titik rawan longsor. Maka dalam usulan solusi atau rencana itu harus ada jelas, misalnya pada tahun sekian, atau misalnya kalau menggunakan periode pemerintahan pada akhir periode tahun berapa Pak berarti Pak? Nah, misalnya pada akhir tahun 2024 sekian titik lokasi lokasi rawan longsor tertangani. Sehingga tidak semua masalah di desa harus diselesaikan pada saat itu juga. Tapi kita harus realistis. Kenapa harus realistis? Anggarannya terbatas. Orangnya juga terbatas. Apalagi dana dari pusat itu juga turunnya nggak terus langsung seluruh berapa triliun dikasih kan enggak. Ini yang perlu dipahami oleh semuanya kita, artinya dari pemerintah desa, dari BPD maupun kelompok masyarakat, agar tahu oh kita memang harus musyawarah, harus rembukan. Memang ini butuh, ini penting, iya. Tetapi kita harus secara smart merencanakan. Itu secara spesifik. Nanti berikutnya kita akan melanjutkan yang kemarin, dipandu oleh teman-teman Mbak Santika sama Mas Kukuh, melanjutkan yang kemarin dari hasil solusi itu. Kan belum spesifik ya. Nah harapannya hari ini setidaknya kita bisa lebih detailkan lagi. Agar apa? Agar lebih jelas tadi, agar lebih smart, agar lebih spesifik, sehingga nanti ketika masuk ke dibahas di RKPdes itu Pak Kades maupun Pak Sekdes maupun perangkat yang lain itu juga jadi lebih mudah menentukan. Nah, di sini tugas kita bersama, artinya tugas kita bersama tidak hanya tugas kepala desa yang harus keliling satu persatu ke RT, enggak. Tugas dari BPD, tugas dari kelompok masyarakat itu kan membantu itu. Pak, di sini ada rawan longsor. Pak, di sini kondisinya seperti ini. Sehingga Pak Kades tidak harus ngurusi semuanya, keliling sendiri. Belum lagi nanti harus menghadapi instruksi-instruksi dari atas. Pak Kades ini harus dilaksanakan misalnya. Berat lah. Dari atas ini prioritas, kalau nggak dilaksanakan nanti melanggar misalnya. Sementara warga maunya saat ini juga Pak direalisasikan. Ini yang kami butuh. Nah ini yang harus pelan-pelan kita bersama sadari. Makanya ya 2 hari ini kita bareng-bareng belajar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya
yang tadi usulannya belum bisa spesifik, tapi setidaknya bisa dipetakan dulu Pak, bisa nanya juga, nanya ke yang hadir di sini atau nanti dilanjutkan. Maksudnya mumpung ini masih penyusunan ya Pak, mumpung ini musdes RKPDes-nya juga belum, artinya masih proses penyusunan juga. Nah itu kan juga bisa segera dicari lokasinya mana sih, kondisinya seperti apa, sehingga bisa disiapkan agar semoga tahun depan itu bisa direalisasikan. Sampai sini paham apa yang akan kita lakukan hari ini? Paham. Oke ya. Oke, gitu. Nanti Mbak Santika sama Mas Kukuh akan mandu. Selain soal titik, nanti juga kita akan coba bantu dari rencana kabupaten. Jadi kabupaten juga sudah punya rencana pembangunan yang itu anggarannya dari APBD. Kan rencana memang kawasan Belik ini menjadi kawasan agrowisata nanas. Sudah sering dengar? Sudah ya. Tapi sudahkah tahu bahwa itu juga diikuti dengan rencana pembangunan dan termasuk anggarannya? Sudah pernah lihat belum? Belum ya. Nah sebenarnya di Perbuk nomor 27 tahun 2020 itu sudah ada rencana pembangunan kawasan Belik agrowisata nanas tadi. Di situ juga nanti ada desa Simpur. Programnya apa? Programnya irigasi dusun merica misalnya. Itu ada di situ. Termasuk menurut kabupaten itu akan dilaksanakan tahun kapan? Terus nanti ada anggaran yang rencananya akan disediakan oleh pemerintah kabupaten berapa? Itu ada di perbuknya dan itu bisa diakses siapapun. Nah nanti itu yang coba juga kita sinkronkan Pak. Jadi warga tahu ternyata yang kemarin diusulkan itu tidak harus dari dana desa, dari kabupaten juga ada. Tinggal nanti dikawal bersama. Jadi dengan nagihnya nggak harus langsung ke Pak Kades terus, karena Pak Kades ini kewajibannya terhadap APBDes Pak G, bukan di APBD. Itu yang perlu kita pahami bersama. Sampai sini bisa dipahami apa yang akan kita lakukan hari ini? Yakin dah? Ya tetap kita dampingi Pak. Ini ada teman-teman. Baik, sekarang berkumpul kembali bersama kelompoknya. Masih ingat ya? Ayo. Monggo saya serahkan ke Mbak Santika atau Mas Upo. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang selanjutnya ini silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah Bapak Ibu? Baik, sebelum kita diskusi kelompok, ini ada jalan sebentar biar lebih konsentrasi. Diingat-ingat cluenya. Salah, benar, salah. Salah, benar, salah. Maju. Maju. Mundur. Maju. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Ini sekedar untuk menguji konsentrasi kita biar lebih semangat lagi, biar kita lebih fokus lagi pada sesi diskusi. Untuk selanjutnya next untuk Mbak Santika, silakan. Bapak Ibu disepakati waktunya ya. Ini diskusi 30 menit. Sekarang sampai jam berapa Mas Bu? Mas, sudah kurang 10. Nah, sampai jam 11 kurang 10 monggo bisa dimulai. Berarti pelaksanaan wilayah kan usulan ketiga yang pakai anggaran desa sama
Narsis. Pak Miki, ayo mikir. Ya. Dukungan desa. Iya nanti kan fasilitasi lebih besar, tapi Desa kan sebagai fasilitas ya desa ya. iya fasilitasi. Biar sinkron aja. Oh ini sudah ditangani kabupaten. Mana yang bisa ditangani? Ini nggak cuma urusan jalan, tapi nanti juga ada misalnya sektor pertanian. Pembangunan saluran irigasi. Bisa mereka pembangunan saluran irigasi. Oh ya. Jangan sih tapi Perhutani lah. Ya kan berarti kelompok A itu lah gue mah itu tuh belum bidang Perhutani itu Pak. belum bidang enyong. Perhutani ya. Iya. Pendidikan. Yang mau kan kita itu musdesa maksudnya kecuali kamu Pemdet. APD, pencemangan kehidupan.